Coba jawab jujur, kalau gaji kamu telat seminggu aja, kamu masih aman? Atau langsung panik buka aplikasi kredit? Sekarang lihat hidup kamu, gajian masuk senang sebentar, tanggal 3 cicilan motor, tanggal 5 kartu kredit, tanggal 8 pay later, tanggal 10 uang tinggal setengah. Lalu kamu bilang, ya wajar sih, hidup di kota emang mahal. Tapi pertanyaannya bukan mahal atau enggak. Pertanyaannya, kenapa kamu kerja keras tiap hari tapi tetap merasa keuangan sempit, padahal kamu nggak pengangguran, kamu nggak malas, kamu nggak hidup hedon tiap malam, tapi kenapa tetap terasa sesak? Jawabannya, seringkali bukan karena gaji terlalu kecil, tapi karena kewajiban kamu terlalu besar, dan yang bikin ironis, sebagian besar kewajiban itu kamu ambil dengan sadar. Klik approve, gesek, cicil. Kita hidup di zaman dimana semua terasa ringan, cuma 300.000 per bulan, cuma 0%. Cuma 3 bulan kok. Kata cuma itu yang bahaya. Karena yang terasa kecil per bulan bisa jadi besar dalam hidup kamu. Kredit hari ini bukan lagi sesuatu yang menakutkan, justru dibuat terasa normal, bahkan keren. Punya kartu kredit dianggap naik kelas. Punya limit besar, bangga. Bisa approve pinjaman dalam 5 menit, praktis banget. Tapi nggak ada yang ngomong soal satu hal ini. Kredit itu bukan cuma soal bunga. Kredit itu soal kebiasaan hidup dari masa depan. Kamu pakai uang yang belum kamu hasilkan. Dan kalau terus-terusan begitu, satu hari kamu sadar, gaji kamu cuma numpang lewat. Saya tahu ini nggak enak didengar. Tapi banyak anak muda sekarang hidup dengan cicilan yang totalnya 40-60% dari penghasilan. Artinya setengah hidup kamu sudah dijual ke bulan depan. Dan yang lebih bahaya lagi, kita sering nggak sadar kalau sedang terjebak karena semua terasa normal. Teman kantor juga kredit. Teman kuliah juga pakai pay later. Influencer bilang self reward itu penting. Jadi kamu pikir, ya udahlah, semua juga begitu. Tapi coba berhenti sebentar. Kalau semua cicilan kamu hilang besok pagi, hidup kamu jauh lebih ringan nggak? Kalau jawabannya iya, berarti ada sesuatu yang salah dengan cara kamu pakai kredit. Video ini bukan buat bilang kredit itu haram, bukan buat menggurui, tapi buat ngebuka mata. Karena ada 5 jebakan kredit yang kelihatannya aman, tapi diam-diam bikin kamu boncos. Dan yang paling bahaya, sebagian besar orang baru sadar setelah terlambat. Kalau kamu masih di tahap merasa sesak tapi belum hancur, ini waktu yang tepat buat berhenti. Sekarang kita masuk ke akar masalahnya dulu. Kenapa sih kita gampang banget terjebak? Kenapa sih jebakan kredit ini gampang banget kejadian? Karena masalahnya bukan di matematika, masalahnya di psikologi. Kita nggak diajarin cara ngatur uang sejak kecil, tapi kita diajarin cara terlihat sukses. Lulus kuliah, kerja, beli motor, naik jabatan, upgrade HP, nikah, kredit rumah. Semua terasa seperti fase normal kehidupan. Tapi nggak ada yang ngajarin cara bilang, belum dulu. Sekarang bayangin Raka, umur 24, baru kerja setahun, gaji 4,8 juta, awalnya dia hidup cukup nyaman, kos sederhana, naik motor lama, HP masih oke, lalu satu persatu pengaruh masuk, teman kantor pakai iPhone terbaru, teman nongkrong upgrade motor, Instagram penuh konten self-reward dan healing. Raka mulai merasa tertinggal, bukan karena dia miskin, tapi karena dia membandingkan hidupnya. Akhirnya dia ambil cicilan HP, biar nggak ketinggalan zaman. Sebulan kemudian ada promo motor DP ringan. Sekalian aja, cicilan cuma beda 600.000. 3 bulan setelah itu dia pakai pay later buat beli kursus online dan sepatu branded. Karena semua terasa kecil per bulan. Masalahnya, Raka nggak pernah duduk dan menghitung totalnya. Dia cuma melihat per cicilan, 400.000, 900.000, 300.000, terasa aman. Sampai suatu hari ibunya sakit dan butuh uang 3 juta. Raka panik, tabungan hampir nol karena tiap bulan uangnya sudah terikat. Disinilah realita mulai terasa. Kredit bukan cuma bikin kamu bayar lebih mahal. Kredit bikin kamu kehilangan fleksibilitas. Dan di usia 20-30 tahun, fleksibilitas itu segalanya. Kamu butuh fleksibilitas buat pindah kerja, coba usaha, ambil peluang bertahan saat krisis. Tapi kalau 50% penghasilan sudah terkunci, cicilan, kamu nggak bebas. Kamu kerja bukan buat maju, tapi buat bertahan. Dan ini yang jarang disadari. Kita pikir kredit membantu kita terlihat lebih cepat sukses. Padahal seringnya cuman mempercepat tekanan. Ditambah lagi, sistem sekarang sangat mendukung perilaku impulsif. Belanja online tinggal klik, pay later tinggal geser, limit dinaikkan otomatis, semua dibuat supaya kamu nggak sempat berpikir. Karena kalau kamu berpikir terlalu lama, kamu mungkin nggak jadi beli. Itulah kenapa masalah ini sering terjadi. Bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu malas, tapi karena sistemnya memang dirancang supaya kamu nyaman berutang. Dan kalau kamu nggak sadar dari
sekarang, 5 tahun ke depan kamu bisa ada di posisi yang sama. Gaji naik sedikit, cicilan naik juga, hidup tetap sesak. Sekarang kita masuk ke jebakan pertama yang paling kelihatan aman, tapi efeknya pelan-pelan menggerus. 1. Jebakan cuma 0% kok, kedengarannya aman banget. Tenang, ini cicilan 0%, nggak ada bunga. Secara angka mungkin benar, tapi secara kebiasaan, ini berbahaya. Masalahnya bukan di bunganya, masalahnya di mentalitasnya. Ketika kamu terbiasa beli barang mahal dengan cara dicicil, otak kamu mulai menganggap harga 10-15 juta itu normal. Padahal kalau disuruh bayar cash sekarang juga, kamu mikir 2 kali. Contoh nyata, kamu mau beli HP 12 juta, kalau bayar cash, berat. Tapi kalau 1 juta per bulan selama 12 bulan, bisalah. Tanpa sadar kamu menurunkan standar kehati-hatian kamu. Dampaknya kalau dibiarkan, kamu jadi mudah berkata iya ke cicilan berikutnya, karena terasa ringan. Padahal, setiap cicilan itu mengurangi kemampuan kamu nabung, investasi, atau ambil peluang. Solusinya sederhana tapi nggak nyaman. Kalau mau cicil 0%, pastikan uang cashnya sebenarnya sudah kamu punya. Artinya kalau besok harus dilunasi, kamu mampu. Kalau nggak, tunda. Karena 0% bukan berarti tanpa risiko. Kalau jebakan pertama soal mental ringan per bulan, jebakan kedua lebih halus lagi. Dan ini sering bikin orang terjebak bertahun-tahun. 2. Jebakan minimum payment. Ini favorit kartu kredit. Bayar minimum aja dulu. Kedengarannya bertanggung jawab. Padahal itu cuma bikin utang kamu hidup lebih lama. Cara kerjanya sederhana. Tagihan kamu 6 juta. Minimum payment mungkin 600 ribu, kamu bayar 600 ribu, sisa 5,4 juta tetap ada, dan kena bunga. Bulan depan kamu pakai lagi kartu itu. Utang lama belum selesai, utang baru datang. Tanpa sadar kamu masuk lingkaran setan. Contoh nyata, Andra merasa aman karena selalu bayar tepat waktu. Dia bangga, gua nggak pernah telat. Tapi dia selalu bayar minimum. Setahun kemudian dia sadar total yang dia bayar jauh lebih besar dari nilai belanja awalnya. Kenapa? Karena bunga berjalan terus. Dampaknya kalau dibiarkan, utang nggak pernah benar-benar habis. Beban mental terus ada. Cash flow kamu bocor tiap bulan. Dan yang lebih bahaya, kamu merasa sudah aman padahal sebenarnya terjebak. Solusinya, kalau pakai kartu kredit, jadikan seperti kartu debit. Belanja hanya jika uangnya sudah ada. Dan lunasi 100% setiap bulan. Kalau belum mampu lunas penuh, artinya kamu belum siap pakai kartu kredit. Simple, tanpa drama. Di 2 poin pertama ini ada pola yang sama. Masalahnya bukan produknya. Masalahnya adalah kebiasaan kita merasa nyaman hidup dari cicilan. Dan ini baru 2. Masih ada 3 jebakan lagi yang lebih sering terjadi dan mungkin lebih dekat dengan hidup kamu sekarang. Kalau 2 jebakan tadi soal cara bayar, 2 jebakan berikut ini lebih dalam. Ini soal gaya hidup, dan ini yang paling sering bikin anak muda ngerasa, gaji gua kok nggak pernah cukup ya. 3. Jebakan upgrade gaya hidup. Ini halus banget. Begitu gaji naik sedikit, standar hidup ikut naik. Dulu waktu gaji 4 juta, kamu bisa survive. Begitu naik jadi 6 juta, harusnya lega dong. Tapi kenyataannya, tetap terasa pas-pasan. Kenapa? Karena kamu langsung upgrade. Dulu kos 800 ribu cukup. Sekarang pindah 1,5 juta. Biar lebih nyaman. Dulu motor bekas oke. Sekarang kredit motor baru biar nggak malu. Dulu HP 3 juta cukup. Sekarang 15 juta biar performa kerja maksimal. Masalahnya bukan upgrade-nya. Masalahnya adalah kamu upgrade pakai kredit. Contoh nyata. Nadia naik gaji 1,5 juta. Bukannya tambah tabungan, dia ambil cicilan baru 1,2 juta. Akhirnya secara cash flow nggak ada perubahan signifikan. Gaji naik, tekanan juga naik. Dampaknya kalau dibiarkan, kamu nggak pernah benar-benar naik kelas finansial. Karena setiap kenaikan penghasilan selalu habis untuk mempertahankan gaya hidup baru. Solusinya, buat aturan pribadi. Minimal 50% dari kenaikan gaji harus masuk tabungan atau investasi. Upgrade boleh, tapi jangan langsung. Tunggu 3 bulan. Kalau setelah 3 bulan kamu masih merasa butuh dan mampu cash, baru ambil keputusan. Kalau upgrade gaya hidup sering terjadi karena gaji naik. Yang satu ini bisa terjadi bahkan saat gaji tetap.
4. Jebakan paylater untuk hal konsumtif. Ini jebakan paling modern. Paylater bikin semua terasa ringan. Sepatu 900.000 cuma 150.000 per bulan. Tiket konser 1,2 juta cuma 200.000 per bulan. Masalahnya bukan di satu transaksi. Masalahnya ketika ada 5 transaksi seperti itu. Tanpa sadar kamu punya 5-7 cicilan kecil yang kalau dijumlahkan besar. Contoh nyata, Rian mahasiswa pakai paylater buat outfit nongkrong, gadget second, makan online, tiket event. Karena tiap transaksi terasa kecil, tapi ketika jatuh tempo datang bersamaan, dia harus minta kiriman tambahan. Paylater bikin kamu hidup dari penghasilan bulan depan, dan itu bikin kamu selalu selangkah tertinggal. Dampaknya kalau dibiarkan, sulit nabung, sulit punya dana darurat, stres tiap akhir bulan. Solusinya tegas, kalau nggak bisa beli cash, berarti belum waktunya beli. Paylater hanya untuk darurat atau kebutuhan produktif, bukan buat gaya. Sekarang berhenti sebentar. Coba jujur. Berapa cicilan yang sebenarnya bukan kebutuhan, tapi cuma keinginan yang terasa mendesak waktu itu? Kalau semua keputusan kredit kamu difilmkan, kamu bangga nggak nontonnya atau malu? Pertanyaan ini nggak nyaman, tapi keuangan yang sehat sering dimulai dari pertanyaan yang nggak nyaman. Masih ada satu jebakan terakhir, dan ini yang paling sering bikin orang merasa semua juga begini kok. Kalau 4 jebakan tadi datang dari dalam diri, yang terakhir ini datang dari luar, dan ini paling sulit dilawan. 5. Jebakan semua orang juga kredit. Ini normalisasi yang bahaya. Kamu lihat teman kantor kredit mobil, teman kuliah kredit iPhone, sepupu posting rumah KPR. Lalu kamu mulai merasa, kayaknya gue doang yang belum. Masalahnya kamu membandingkan kondisi dalam kamu dengan highlight hidup orang lain. Kamu nggak tahu berapa utang mereka sebenarnya, berapa persen gaji mereka habis cicilan, seberapa stres mereka tiap akhir bulan, tapi otak kamu tetap merasa tertinggal. Akhirnya kamu ambil keputusan bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan. Contoh nyata, Bima sebenarnya nyaman naik motor lama, tapi karena semua teman kantornya bawa mobil, dia merasa nggak naik kelas. Akhirnya kredit mobil dengan cicilan 3 juta per bulan. Sekarang setiap tanggal tua dia deg-degan. Dampaknya kalau dibiarkan, kamu hidup demi validasi, tekanan mental meningkat, keputusan finansial jadi emosional. Solusinya, ganti standar pembanding kamu, bandingkan diri kamu hari ini dengan diri kamu tahun lalu, bukan dengan orang lain, karena kebebasan finansial itu personal. Sekarang kita rangkum dan bikin langkah konkret, karena sadar saja nggak cukup, kita butuh sistem. Oke, kita berhenti menyalahkan keadaan, sekarang fokus ke solusi. Kalau kamu merasa cicilan sudah kebanyakan, hidup terasa sempit, dan tiap gajian cuma numpang lewat, kamu butuh riset, bukan motivasi, bukan afirmasi, tapi sistem. Ini 4 langkah realistis yang bisa kamu mulai bulan ini juga. 1. Audit brutal, hadapi angkanya. Langkah pertama bukan bayar utang, langkah pertama adalah jujur. Ambil waktu 30 menit, buka catatan atau spreadsheet, tulis semua. Cicilan motor, kartu kredit, paylater, pinjaman online, utang ke teman, detailkan. Total sisa utang, cicilan per bulan, sisa tenor, bunga kalau ada. Kenapa ini penting? Karena selama ini kamu cuma tahu perasaan sempit. Kita ubah jadi angka nyata. Angka itu objektif, angka nggak drama. Banyak orang takut melakukan audit ini karena takut kaget. Justru kalau kamu kaget, itu bagus. Itu tanda kamu mulai sadar. Tanpa audit, kamu cuma menebak-nebak. Dan keputusan finansial yang dibuat tanpa data biasanya emosional. 2. Terapkan batas 30%, stop pendarahan. Sekarang lihat total cicilan kamu. Idealnya semua cicilan maksimal 30% dari penghasilan bulanan. Kalau kamu gaji 5 juta, berarti maksimal 1,5 juta. Kalau sekarang 2,5 juta, artinya kamu sedang over leverage. Jangan panik. Yang penting stop tambah cicilan baru. Seringkali masalah bukan di utang lama, tapi di kebiasaan menambah utang. Ibarat luka, kamu nggak bisa sembuh kalau masih terus disayat. Bulan ini komit, tidak ada cicilan baru, tidak ada paylater baru, tidak ada upgrade impulsif, fokus stabilisasi dulu.
3. Gunakan metode snowball, bangun momentum. Sekarang saatnya bergerak. Metode snowball itu sederhana. Lunasi utang paling kecil dulu. Kenapa bukan yang bunganya paling besar? Karena kita butuh kemenangan psikologis. Misal kamu punya paylater 800.000, kartu kredit 3 juta, motor 12 juta. Fokus lunasi yang 800.000 dulu. Begitu lunas, dana cicilan itu dialihkan untuk mempercepat utang berikutnya. Setiap utang yang hilang itu seperti beban yang lepas dari pundak. Momentum itu bikin kamu merasa progres, dan rasa progres itu bikin kamu konsisten. Tanpa momentum, orang gampang menyerah. 4. Bangun dana darurat, putus siklus. Ini yang sering dilupakan. Banyak orang lunas utang, lalu terjebak lagi saat ada kejadian tak terduga. Karena nggak punya bantalan, target awal, 1 bulan pengeluaran, lalu naikkan ke 3 bulan. Dana darurat bukan buat investasi, bukan buat liburan. Itu buat ketenangan. Supaya saat motor rusak, orang tua sakit, atau kerjaan terganggu, kamu nggak langsung buka aplikasi kredit lagi. Di titik ini kamu mulai balik kontrol. Bukan sistem yang mengendalikan kamu, tapi kamu yang mengendalikan uang kamu. Riset keuangan bukan soal jadi kaya dalam 6 bulan. Riset itu soal berhenti bocor. Karena sebelum kamu mikir investasi besar, pastikan kapal kamu nggak lagi kemasukan air. Mulai kecil, mulai sekarang. Karena kebebasan finansial selalu dimulai dari satu keputusan. Berani berhenti mengulangi kesalahan yang sama. Sebelum kita selesai, saya mau kamu tarik napas sebentar. Kita sudah bahas 5 jebakan kredit yang diam-diam bikin boncos. Bukan yang ekstrim, bukan yang dramatis, justru yang kelihatannya normal. 0% yang terasa aman, minimum payment yang terasa ringan, upgrade lifestyle yang terasa wajar, pay later yang terasa praktis, dan tekanan sosial yang terasa biasa. Semua terasa kecil, tapi hidup jarang hancur karena satu keputusan besar. Hidup sering hancur karena keputusan kecil yang diulang terus-menerus. Masalahnya bukan kamu pernah kredit. Masalahnya kalau kamu terus mengandalkan kredit untuk mempertahankan gaya hidup. Karena setiap cicilan itu sebenarnya janji. Janji bahwa sebagian dari kerja keras kamu bulan depan udah punya tujuan sebelum kamu menerimanya. Dan kalau terlalu banyak janji yang kamu buat ke masa depan, kamu akan kehilangan fleksibilitas, kehilangan pilihan, kehilangan rasa tenang. Coba bayangkan hidup tanpa cicilan konsumtif. Gaji masuk, tidak langsung habis, tidak langsung tegang. Kamu punya ruang untuk nabung, punya ruang untuk ambil peluang, punya ruang untuk gagal dan bangkit lagi. Itu yang sebenarnya kita cari, bukan iPhone terbaru, bukan motor paling kinclong, bukan validasi dari lingkungan, tapi rasa aman. Dan rasa aman itu tidak dibeli dengan cicilan, itu dibangun dengan disiplin. Saya nggak bilang kamu harus hidup pelit, kamu tetap boleh menikmati hasil kerja keras, tapi bedakan antara menikmati dan melarikan diri. Kalau kamu beli sesuatu karena memang butuh dan mampu, itu dewasa. Tapi kalau kamu beli untuk menenangkan insecure, untuk terlihat setara, untuk menutup rasa tertinggal, itu mahal. Bukan mahal di harga, mahal di mental. Mulai bulan ini, coba lakukan satu hal sederhana. Jangan tambah cicilan baru, bereskan yang ada. Rasakan bagaimana setiap utang yang lunas itu seperti beban yang lepas. Karena kebebasan finansial bukan tentang seberapa besar penghasilan kamu, tapi seberapa kecil kewajiban kamu. Dan mungkin hari ini kamu belum sepenuhnya bebas, tapi kalau kamu sadar sekarang, kamu sudah selangkah lebih maju dari kebanyakan orang. Kalau kamu ngerasa video ini relate, tulis di komentar ya, gue mulai riset. Bukan buat saya, tapi buat diri kamu sendiri, supaya ada komitmen. Dan kalau kamu punya temen yang lagi kebanyakan cicilan, yang tiap bulan stres sendiri tapi nggak pernah ngomong, share video ini ke dia. Karena kadang yang kita butuh bukan tambahan uang, tapi tambahan kesadaran. Kita hidup di dunia yang terus mendorong kita untuk belanja. Jadi belajar untuk berhenti itu sudah sebuah keberanian. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat, kerja keras itu penting, tapi kerja cerdas dengan uang kamu jauh lebih penting.